Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Nawakisna Podcast. Bertemu kembali dengan kami ya, dengan misi bergerak, bertumbuh dan berkembang. Nah, pada pagi hari ini kami mendatangkan narasumber yang tentunya tetap berbeda dari hari-hari sebelumnya. Kali ini kami mendatangkan narasumber dari santri Pondok Pesantren Khazinatul Ulum An-Nawa generasi pertama, teman-teman. Ya. Adalah Ananda Saudari Fasiha Syifa Fauziana SPD dan insya Allah MPD gitu ya. Nah, Mbak Siha ini adalah santri Pondok Pesantren Khazinatul Ulum An-Nawa generasi pertama, dan Mbak Siha ini begitu yakinnya sekolah mondok juga menghafal Al-Quran dengan kondisi pondok pesantren yang waktu itu Masya Allah masih kondisi apa adanya gitu. Nah, di sini nanti akan kita kuak ya bagaimana motivasi Mbak Siha ini bisa menghafal Al-Quran sambil sekolah. Sekarang Mbak Siha ini menghafal dari tingkat aliyah, kemudian hatam dalam jangka waktu 4 tahun. Seingat saya itu hatam di semester 3 kuliah S1. Nah, sekarang tidak hanya berhenti S1 saja, dan ini Ananda ini meneruskan jenjang selanjutnya. Ini Mbak Siha ini sudah menempuh jenjang S2 dan ini sudah hampir tesis ya Mbak ya. Nah, seperti itu. Nah, hari ini nanti kita akan ngobrol bagaimana sih cara manajemen waktunya, kok bisa ngafalin sambil sekolah, bisa jalan semua, sekolah jalan, terus kemudian kuliah bisa jalan. Nah, kita sapa bersama. Assalamualaikum Mbak Siha. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oh ya, ini ya seperti yang saya sampaikan tadi ke teman-teman, bahwasanya Mbak Siha ini adalah santri pertama gitu loh. Jadi kita penasaran kok Mbak Siha itu kok bisa begitu yakinnya, padahal Pondok Khazinatul An-Nawa itu belum meluluskan santri tahfidz waktu itu. Nah, saya ingat itu ada tiga santri yang termasuk Mbak Siha ini. Nah, itu kira-kira apa yang membuat Mbak Siha itu yakin sedemikiannya, nggak hanya sekolah tapi juga tahfidzul Quran di Pondok Khazinatul An-Nawa ini? Monggo. Ya. Terima kasih. Jadi sebenarnya motivasi awal saya untuk akhirnya menghafal Al-Quran itu awalnya dari orang tua. Oh gitu. Jadi dari kecil itu bapak sama ibu sering sekali menceritakan, kemudian ngasih tahu apa aja sih keutamaan dan juga manfaat dari menghafal Al-Quran gitu ya. Akhirnya dari situ muncullah motivasi dalam diri saya sendiri untuk yuk untuk menghafal Al-Quran juga gitu. Apalagi itu salah satu impian dari kedua orang tua gitu. Kemudian mengapa akhirnya saya memutuskan untuk di sini di Khazinatul Ulum An-Nawa, karena waktu itu sebenarnya saya punya impian di Bu, seperti Umi Hilwa gitu. Cuma bapak karena masih belum tega untuk jauh, akhirnya memutuskan di sini. Nah, kenapa di sini? Padahal belum masih berkembang masih proses tahap awal gitu. Bapak ngenten mondok nekozin 4 wae, karena walaupun belum banyak santrinya, justru karena belum banyak santrinya dan masih berkembang, insya Allah akan lebih kerumat. Gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, karena Bapak yakin kalih Umi Hilwah dan Abah Ihsan gitu. Jadi Bapak membodohkan anak-anaknya di mana niku ketika Bapak sudah yakin, sudah tahu bagaimana pengasuhnya. Oh gitu. Akhirnya yakin untuk mondok di mriki. Nah, terus Mbak Siha ini juga motivasi tidak hanya mengambil satu tahfidzul Quran aja, tapi juga sekolah gitu. Itu motivasi. Oh, saya yakin saya sekolah juga bisa, saya ngafalin Quran juga bisa gitu kan. Gitu, nggih. Jadi motivasi saya untuk akhirnya memutuskan untuk menghafal sambil sekolah itu sepertinya yang pertama alasannya karena
ingin dapat dua-duanya. Oh gitu. Ingin dapat dua-duanya. Apalagi di zaman sekarang ini pendidikan merupakan salah satu hal yang sangat urgent, apalagi dalam berbagai aspek ya, sebagai kita wanita juga gitu. Ya walaupun mungkin nanti capeknya, lelahnya juga double, tapi insya Allah yang kita dapat juga akan lebih dari itu. Ini yang pertama. Itu kemudian yang kedua karena ingin memangkas waktu. Oh gitu ya. Efisiensi waktu. Efisiensi waktu. Jadi ketika kita sudah yakin, sudah mantap, dan insya Allah semoga bisa konsisten, selalu semangat gitu. Insya Allah kita juga yakin akan bisa untuk mendapatkan dua-duanya. Nah, gitu teman-teman. Sekolah. Gitu teman-teman. Jadi memang satu memang motivasi orang tua, yang kedua emang sama-sama harus yakin. Jadi orang tua juga dari keyakinan orang tua maka juga timbul keyakinan ke anak gitu ya. Jadi kita harus yakin dulu. Pokoknya kita insya Allah bisa. Makanya seiring dengan berjalannya waktu ya insya Allah kita bisa. Ketika kita yakin, insya Allah kita bisa gitu ya. Kemudian selanjutnya Mbak Siha, menghafal sambil sekolah ataupun kuliah itu kan membutuhkan apa ya, membutuhkan waktu ya. Harus pinter-pinter membagi waktu. Kapan saatnya saya belajar, kapan saatnya saya deres, kapan saatnya saya harus membuat setoran. Nah itu pasti teman-teman juga pengen tahu dong gimana caranya sih kok bisa menghafal sambil sekolah itu, gimana membagi waktunya. Ngafalin aja udah susahnya Masya Allah, apalagi ditambah sekolah. Nah itu gimana Mbak Siha, cara membagi waktunya gimana? Jadi sebenarnya ada sedikit cerita waktu awal-awal mondok di sini. Jadi waktu tahun pertama di semester pertama kelas 10 dulu, itu sebenarnya karena masih adaptasi kebiasaan adaptasi habit gitu. Jadi waktu yang ketika dulu waktu SMP itu selalu fokus belajar, termasuk yang giat belajarnya. Kemudian ketika di sini sambil menghafalkan Al-Qur'an itu kerasa banget niku ya capeknya gitu. Apalagi waktu mau penerimaan rapot udah di dalam kelas niku sama guru-guru sama teman-teman, gurunya mau mau mengumumkan ranking 10 sampai ranking 1. Di situ saya tidak sadar ternyata saya nangis. Saya nangis karena takut hasilnya tidak sesuai yang diharapkan, takut mengecewakan orang tua gitu ya. Walaupun waktu itu kekhawatiran itu tidak terjadi. Akhirnya bapak tahu kok nangis niku karena takut hasilnya mengecewakan gitu. Akhirnya bapak sanjang ngeten. Tapi yang penting kan ngajinya diopeni, ngajinya semangat, wah yang ngaji, wah belajar. Pokoknya yang nomor 1 yang harus diutamakan itu tetap ngaji nih, derese, mantan. Masalah belajar, masalah dunia, insya Allah nanti juga akan ngikut juga, mantan. Ya memang niku sebagai kewajiban kita sebagai seorang penghafal Al-Qur'an ya. Nah tapi di lain sisi kita juga sebagai siswa gitu, kita juga sebagai murid yang kewajibannya ikhtiar kita untuk belajar gitu. Jadi walaupun mungkin belajarnya tidak segiat dulu, tidak serajin dulu, tapi usahakan kalau misalnya kita sedang besoknya ujian atau besoknya mau ada tugas dan sebagainya, itu paling enggak kita juga harus belajar walaupun mungkin tidak serajin dulu gitu ya. Jadi tetap ada skala prioritas ya. Hidup itu pilihan ya, kita mau mengutamakan belajar atau ngafalin, sedangkan dua-duanya itu sama-sama penting. Nah itu harus punya skala prioritas. Maka ketika kita mengutamakan Al-Qur'an, insya Allah yang lain ngikut gitu. Tapi kalau kita lebih mengalahkan Al-Qur'an, biasanya itu malah keteteran, istilahnya malah nggak kopen. Tapi beda ketika kita lebih mengutamakan Al-Qur'an daripada yang lain, itu insya Allah segalanya akan ngikut gitu. Kemudian yang ketiga, biasanya kan dalam proses menghafal Al-Qur'an itu kan tidak lepas dari kendala ya. Kira-kira Mbak Siha pernah nggak mengalami kendala semasa ngafalin Quran mungkin? Pasti dalam proses perjalanan kita untuk menghafal Al-Qur'an pasti ada rintangan ya. Pasti ada rintangan, ada halangan yang buat kita kadang merasa stuck, merasa capek, merasa males nambah gitu. Itu pasti ada. Bahkan teman-teman saya ketika proses dulu juga pasti ada waktu-waktu tersebut.
Biasanya kalau saya dulu itu atau mungkin yang lainnya juga, ketika kita ngerasa stuck, ngerasa susah banget ngafalinnya, biasanya 1 jam sudah dapat sekian, 1 jam udah dapat 1 halaman atau bagaimana, terus tiba-tiba di hari itu kayak susah banget mau nambah itu susah banget. Itu bisa jadi karena kesalahan atau kesalahan kita yang kemarin. Bisa jadi karena kemarin terlalu banyak main, kemarin habis pulang terlalu banyak main HP dan sebagainya, sampai akhirnya susah seperti itu. Nah, itu bisa jadi itu kesempatan dari Allah untuk membuat kita membuat kita semangat, membuat kita mengulang-ulang hafalan tersebut, mengulang-ulang bacaan tersebut untuk untuk semangat lagi, untuk tahu gitu. Jadi gitu, pasti rintangan pasti ada. Ya, rintangan itu pasti ada ya, apalagi di pondok masalahnya kompleks ya, ada males, ada ada mungkin terpengaruh dengan istilahnya gasak-gasakan dari santri, entah apalah. Jadi masalah pondok itu emang kompleks sekali, entah itu kurang pinter milih tempat untuk tenang deres dan lain sebagainya. Tapi kendala-kendala itu bisa diatasi dengan kembali pada diri kita sendiri, bagaimana kita untuk lebih semangat lagi, seperti itu. Kemudian sekarang kan sudah hafidhoh ya. Nah, itu gimana perasaan Mbak Siha dengan segala kendala-kendala yang dilalui, dengan segala perjuangan yang dijalani, sehingga mengantarkan Mbak Siha itu bisa lulus aliyah, bisa lulus kuliah, dan bisa hafid Quran. Itu bagaimana perasaan jenengan? Jadi waktu pertama kali niku pastinya senang ya, bahagia, apalagi ketika ngelihat orang tua, ngelihat saudara, kerabat-kerabat niku semuanya memberi selamat seperti niku. Tapi di lain sisi juga ada perasaan nervous, karena pastinya ekspektasi orang-orang pada kita pasti akan bertambah gitu. Jadi saya ini udah khatam dan sebagainya gitu. Pasti ekspektasi orang semakin bertambah. Nah, justru dari situ yang harusnya saya masih berusaha sampai sekarang juga untuk menjadikan pemantik semangat kita, pemantik semangat untuk deresnya yang lebih konsisten, yang lebih istiqomah gitu. Ya, yang pasti dari sini ditarik kesimpulan bahwasanya untuk menghafal Al-Qur'an juga sekolah itu bukan sesuatu hal yang bisa dilalui gitu. Sekolah sambil ngapalin kenapa enggak, asal yang penting bisa membagi waktu, pintar-pintarnya membagi waktu, seperti itu ya. Nah, ini yang menariknya itu di Mbak Siha ini, adiknya juga mencontoh Mbak Siha gitu ya. Jadi adiknya ini menghafal sejak kelas 1 sanawi dan sekarang menempuh kelas 1 aliyah, sudah dapat 17 juz, Masya Allah. Jadi kakaknya bisa memberi contoh bagi bagi adiknya, dan mungkin juga teman-teman pemirsa Nawakisna Podcast ya, yang mungkin baru menempuh menghafal sambil sekolah, kenapa enggak. Nah, itu bisa disimak dari obrolan kita tadi. Nah, ini yang terakhir Mbak Siha, pesan dan harapan kepada teman-teman atau motivasi kepada santri yang lagi menghafal Quran dan juga santri yang menghafal dan sekolah, itu apa pesan dan harapan bagi santri-santri, khususnya Khazin Anawa mungkin, dan juga teman-teman pemirsa yang menonton? Iya, pastinya untuk teman-teman semua, sobat Nawakisna, dan juga teman-teman yang masih dalam proses sekarang, pastinya harus selalu semangat, harus selalu sabar, selalu konsisten. Yang paling utama menurut saya konsisten Niko. Jadi ketika walaupun ada rintangan, walaupun ada merasa capek, itu pasti ada gitu. Jadi tetap harus semangat, sabar. Terus kalau misalnya sambil sekolah ya harus pintar membagi waktu antara belajar dan juga menghafal. Ya walaupun yang pertama yang selalu harus diingat, menghafal itu nomor 1, deres itu nomor 1. Insya Allah nanti urusan yang lain akan ikut juga. Tapi jangan sampai
jangan sampai belajar kita jadikan sebagai alasan untuk bermalas-malasan, belajar sebagai alasan untuk terusnya kose ngajinya nanti, itu tidak bisa dijadikan hal seperti itu. Nah, ketika kita sedang merasa lelah, sedang merasa stuck gitu, coba ingat tujuan awal kita menghafal itu apa, ingat tujuan awal kita untuk siapa menghafal Al-Quran ini gitu. Ya, alhamdulillah, terima kasih kepada Mbak Ziha atas kehadirannya. Nah, mungkin bisa bisa ditarik kesimpulan ya. Ini adalah pesan motivasi dari Mbak Ziha bahwasanya konsisten itu nomor 1 ya. Memang harus konsisten, istiqomah, selalu ingat tujuan awalnya. Nah, terima kasih Mbak Ziha atas kisi-kisinya bagaimana membagi waktu. Terima kasih atas supportnya sehingga semoga bisa memotivasi pemirsa Nawakisnya, juga khususnya santri Pondok Khazin An-Nawar. Terima kasih siang ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.